Apa sih itu asidimetri? Asidimetri adalah titrasi larutan basa dengan menggunakan larutan standar berupa asam. Larutan standar yaitu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Sedangkan alkalimetri adalah suatu cara penetapan konsentrasi larutan yang sifatnya asam secara kuantitatif dengan penggunaan larutan baku basa. Asidimetri yang pertama yaitu membuat larutan standar HCl. Langkah pertama yaitu dipipet 2,1 ml HCl pekat ke dalam labu ukur 250 ml, kemudian ditambahkan Aquades sampai tanda batas. Larutan yang diperoleh kemudian dititrasi. Yang kedua yaitu ada standarisasi larutan HCl dengan boraks. Yang pertama ditimbang 1,9 gram boraks padat kemudian dilarutkan dengan Aquades ke dalam labu ukur 100 ml. Dipipet sebanyak 25 ml larutan boraks, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Ditambahkan 2 tetes indikator dititrasi dengan larutan HCl sampai warna larutan menjadi merah muda. Yang terakhir yaitu ada penetapan kadar NaCO dalam soda. Langkah pertama yaitu ditimbang 1,5 gram NaCO dilarutkan ke dalam labu ukur 100 ml dengan Aquades. Kemudian dipipet 25 ml larutan NaCO ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya ditambahkan 3 tetes indikator dititrasi dengan larutan HCl sampai warna larutan menjadi merah muda. Dalam alkalimetri kita menggunakan larutan standar untuk menentukan konsentrasinya. Larutan standar adalah larutan yang dengan tepat dapat diketahui konsentrasinya dan dipakai sebagai pereaksi. Yang pertama ada larutan standar primer, yaitu larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti untuk menstandarkan suatu larutan. Berikut adalah syarat-syarat dari larutan standar primer. Yang pertama, yaitu memiliki kemurnian yang tinggi, mudah diperoleh dan dikeringkan. Yang kedua, mudah diperiksa kemurniannya. Yang ketiga, tidak bersifat higroskopis dan tidak mudah teroksidasi oleh udara. Yang keempat, contoh larutan dari standar primer ini sebagai berikut, yaitu ada yang dari asam dan juga basa. Pada perhitungan di atas dicari dengan cara normalitas NaOH sama dengan volume dari COOH dikalikan dengan normalitas dari COOH lalu dibandingkan dengan volume dari NaOH. Untuk penentuan kadar sampel pada asidimetri misalnya penetapan kadar NaCO3 dan Na2B407 berdasarkan reaksi netralisasi dengan menggunakan metode asidimetri dan menggunakan larutan baku HCl sebagai titran dan dengan penambahan indikator metil merah, di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari merah muda menjadi kuning. Sedangkan pada alkalimetri, misalnya penetapan kadar asam borat yang dilarutkan dalam gliserol netral dan asam salisilat yang dilarutkan dengan etanol 95% netral dengan menggunakan metode alkalimetri berdasarkan reaksi netralisasi antara larutan baku NaOH 0,1N dan asam bifanamat dengan menggunakan indikator fenaftalin, di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari larutan tidak berwarna menjadi ungu. Nah, untuk penerapan kadar, perhitungannya misalnya pada saat mencari perhitungan kadar dari asam asetat dalam cuka dapur, yaitu dengan volume dari titran yaitu NaOH dikalikan dengan konsentrasi yang telah dibekukan yaitu N dari NaOH, kemudian dikalikan dengan berat ekivalen dari asam asetat, kemudian dibagikan dengan dari volume dari asam cuka yang telah dikalikan 1000, lalu semua itu dikalikan dengan 100%.